Kini di hadapan-Mu telah berhimpun kawanan domba-Mu, kami umat-Mu di stasi Moraga ini. Kami minta pandanglah kami semua dengan sinar kasih-Mu. Engkau Allah yang kekal, terang yang tak kunjung padam, pencipta alam semesta dan sumber kerahiman, samudra kebaikan dan sumber cinta yang abadi. Tuhan Surya keadilan, terangilah di dalam mata hati kami dan penuhilah jiwa kami dengan embun sukacita-Mu. Ajarilah kami memperhatikan kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam rahmat-Mu yang agung, dan kiranya dari lubuk hati yang terdalam kami senantiasa mengakui Engkau selaku Guru dan Juru Selamat kami. Berkatilah semua hasil usaha kami di hari-hari yang akan datang, dan semoga selalu berhasil dengan baik seturut kehendak-Mu. Bimbinglah kami agar senantiasa melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepadamu, kendati dilakukan oleh kami yang tidak pantas ini, agar nama-Mu yang dipermuliakan. Maka kami mohon, bukalah mulut kami orang-orang yang berdosa, supaya tahu berdoa kepada-Mu. Lindungilah hidup kami dan tunjukkanlah kami jalan-Mu. Hidupkanlah di dalam diri kami pengetahuan akan ajaran-Mu, dan buatlah suara hati kami selalu siap sedia mendengarkan bisikan suara-Mu. Utuslah Roh-Mu kepada kami supaya kami sanggup melaksanakan apa saja yang Engkau perintahkan kepada kami. Lindungilah kami di tengah-tengah pergolakan di negeri kami yang selama ini tidak menentu kestabilannya, dan tunjukkanlah kami jalan yang terbaik atas dasar kebenaran, keadilan, dan kasih. Hidupkanlah dalam diri kami kabar sukacita-Mu, dan kami dilayakkan untuk menjadi tanda sukacita dan perdamaian di antara sesama saudara. Semoga jadi pantaslah kami di hari-hari yang akan datang untuk melaksanakan apa yang Engkau kehendaki, dan senantiasa berjaga-jaga menanti kedatangan-Mu yang mulia jaya dalam kerajaan-Mu, dan janganlah biarkan kami menyerah pada dunia ini. Berilah kami ketahanan iman untuk tetap berusaha mencapai kehidupan yang kekal, sebab Engkau yang patut kami puji dan muliakan kini dan sepanjang masa. Berkatilah usaha kami meningkatkan hidup rukun dan bersatu hati dalam kehidupan seluruh umat di stasi Santa Familia Moraga yang kini kami rayakan 20 tahun usianya di kapela ini. Semoga oleh perkenan-Mu kami boleh menikmati kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia ini dan di akhirat nanti. Berkatilah segala usaha kami, pendidikan anak-anak dan kaum muda kami. Dampingilah keluarga kami agar hidup rukun dan diberi kecukupan. Dikalah yang kami puji dalam sakramen yang maha kudus ini, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dipersilakan untuk duduk.
Kasihanlah aku ya Allah menurut belas kasih-Mu, hapuskanlah kesalahanku menurut besarnya kerahiman-Mu. Bersihkanlah aku sama sekali dari kesalahanku, dan berikanlah aku dari segala dosa. Sebab aku menyadari kejahatanku, dosaku selalu membayang di mataku. Maka pantaslah Engkau menghukum aku dengan adil dan melaksanakan keputusan-Mu dengan cepat. Engkau membenci aku dengan insaf, pada aku menjadi duri kembali. Engkau mengasuh aku, pada menjadi putih bersih berdiri masaku. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku dan hapuskanlah segala kejahatanku. Ciptakanlah bagiku hati yang murni, yang tanpa pandangan diriku sama orang yang kotor. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kembalikanlah kepadaku kebenaran rasa keselamatan, dan teguhkanlah diriku bersama kebenaran. Kurban sembelihan tidak berkenan di hati-Mu, dan kurban bakaran yang kupersembahkan tidak akan Kau terima. Jiwa yang berdosa, itulah persembahan yang berkenan di Allah. Hati yang berdoa akan terbuka. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti dalam sekarang sepanjang selama.
segala makhluk memuliakan namanya sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan Injil. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gempalah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu sama saudara dan saudari, umat stasi Santa Familia Moranale yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat sore untuk kita semua. Senang tidak Bapak Mama kalau memiliki banyak harta? Senang kan? Iya, semua kita pasti senang, semua kita pasti suka.
punya harta, punya kekayaan, punya tanah, punya rumah, punya kebun. Kalau sudah hanya punya tanah lalu kebun tidak mau jadi kebun, ya bodoh wae, sama saja. Semua itu akan kita miliki dan itu adalah berkat Tuhan. Dalam bacaan pertama tadi, sedikit Yesus memberi penegasan bahwa kalau semua orang punya harta, lalu jiwanya terikat dengan harta itu sampai melupakan Tuhan, itulah yang dikecam oleh Yesus pada bagian pertama Injil Matius yang baru kita dengar. Betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan surga. Kata-kata ini bukan berarti bahwa Yesus tidak setuju kita punya harta. Yesus bukan tidak setuju kalau kita ini dikatakan kaya lah. Kalau memang tidak kaya, ekonomi agak baik. Dan dari situ kita menikmati hidup ini. Itu karunia dan berkat Tuhan. Yang Yesus persoalkan di sini adalah sikap begitu mementingkan materi, sikap yang begitu hanya mau mencari materi, sampai melupakan urusan tentang jiwa. Inilah yang ditentang oleh Yesus. Hati kita terikat dengan harta-harta itu, sampai pada hari Tuhan, hari Minggu kita pun tidak ke gereja. Inilah yang dikecam oleh Yesus. Memiliki harta itu berkat Tuhan, tetapi jangan jadikan itu sebagai pengikat jiwa yang pada akhirnya tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka Yesus mengecam tadi betapa sukarnya orang kaya masuk surga. Lebih baik daripada sekebulan memasuki lubang jarum. Lubang jarum di sini maksudnya Bapak Mama sama saudara dan saudari, di Israel itu kota-kotanya atau kerajaan-kerajaannya itu dibangun tembok keliling. Tembok sebagai perlindungan. Dari tembok-tembok sebagai perlindungan ini, maka di gerbang utama itu, lalu di samping gerbang utama ada pintu kecil. Dan di situ orang bisa, pintu kecil itu orang bisa akses untuk keluar masuk setiap hari. Nah, pintu kecil di samping gerbang utama itulah yang namanya lubang jarum. Yang masuk keluar masuk situ satu-satu orang dan bahkan pakai miring baru masuk. Kalau masuk lurus saja pasti sesat. Itu yang dinamakan lubang jarum. Nah, dari situ Bapak Ibu sama saudara dan saudari, akhirnya Yesus mengecam itu. Pintu gerbang utama hanya dibuka waktu terjadi perang. Keluar masuknya tentara dan prajurit perang, kuda dan keretanya. Tapi yang pintu samping kecil itulah yang dinamakan lubang jarum. Ada di sini Yesus mengajak kita Bapak bahwa mengusahakan memperjuangkan hidup, memiliki harta dan kekayaan yang banyak itu berkat Tuhan. Tapi diawasi supaya jangan sampai menjadi penghalang jiwa kita untuk dekat kepada Tuhan. Itu hal pertama yang ditekankan oleh Yesus. Dan bagian yang terakhir pada ayat ke-30 dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Karena di sini Yesus mau menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini sering kita saling membeda-bedakan. Macam-macam hal yang kita gunakan untuk membuat pembedaan di antara kita. Pribumi, non-pribumi, isi orang ale dan isi bongengan, saling membeda-bedakan. Diana ini kulit putih, diana kulit hitam. Diana mogi, ini macam-macam. Kita
kita sudah sama-sama saling membeda-bedakan rumah. Karena ini rumahnya permanen, kita diajak oleh Yesus hari ini. Yesus menegaskan banyak orang yang akan menjadi yang terdahulu, namun pada akhirnya menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Di sini Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa tidak ada perbedaan di hadapan mata Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perbedaan, karena kita semua ini adalah putra dan putri Allah. Kalau kita sungguh-sungguh percaya akan hal ini, maka dalam hidup kita tidak akan membuat perbedaan-perbedaan ini, tetapi melihat semua dan siapa saja dalam hidup ini sebagai saudara dan saudari kita. Maka pada akhirnya sebuah anekdot buat kita untuk kita renungkan bahwa ada seorang guru yang sangat bijaksana mau menguji murid-muridnya itu bijaksana atau tidak. Maka dia mengajukan suatu pertanyaan kepada para muridnya. Kapan malam berakhir dan hari baru tiba? Kapan malam berakhir dan hari baru tiba? Menurut Bapak Mama, kapan? Ayo. Menurut Bapak Mama, kapan malam berakhir dan hari baru tiba? Ayo. Tidak tahu. Di akhirat, ada yang kasih jawab begitu. Di akhirat nanti, ada yang bilang waktu bangun pagi. Bangun pagi kan malam berakhir, hari baru mulai, loh. Semua jawaban macam-macam diajukan. Lalu murid pertama dia mengatakan begini, Guru, bukankah di kejauhan saya melihat seekor kambing, lalu tidak bisa membedakan bahwa itu adalah domba, yang hampir mirip toh. Lalu satu lagi bilang, Guru, di kejauhan saya melihat daun kelapa, tapi tidak tahu membedakan bahwa itu adalah daun palen. Hampir sama kan? Atau daun hijau, pohon engau. Macam-macam jawaban diajukan oleh mereka. Lalu sang guru bilang itu salah semua. Lalu dari situ, kalau begitu kapan malam berakhir dan hari baru? Lalu sang guru bilang, ketika Anda membuka matamu dan melihat pria dan wanita yang ada di sekitar dan menerima mereka sebagai saudara dan saudarimu, itulah hari baru. Sekalipun siang bolong ditambah dengan lampu terang benderang, tapi masih menganggap sesama sebagai orang asing, sebagai orang lain, itu tetap malam mati. Kita sampai besok bahwa dikatakan di sana bahwa kita semua ini sebagai saudara, kita semua ini adalah saudara. Maka dari situ semoga dengan semangat perayaan Pesta Pera gereja kita ini, hendaknya kita membangun suatu kebersamaan hidup sebagai saudara dan saudara. Kita harus bersatu, tidak saling membeda-bedakan. Dia naik Siwogisi, kampung apa lagi? Sagalaka, Bobio, Warwogo. Kita tidak bisa saling membeda-bedakan seperti itu. Kalau kita masih melihat ini dan saling membeda-bedakan, itu masih tetap malam gelap bagi kita. Sehingga sering saya bilang begini, Bapak, kita ini badan sudah hitam, lalu kadang kita pakai pakaian juga hitam, sarung hitam, lalu sifat tambah jelek hitam lagi, mesum. Biar badan hitam, tapi coba sifatnya bagus, ini baru hitam manis. Kalau tidak sudah hitam, pakai pakaian hitam, kalau sifat hitam itu kain berjalan kalau kita jalan siang baru. Apalagi malam. Maka dari situ Bapak Mama sama saudara dan saudari umat beriman yang berbahagia,
Mari kita singkirkan semua pikiran-pikiran yang saling membeda-bedakan, supaya kita tetap menjadi satu. Kita harus sebagai bersaudara dalam hidup ini, khususnya di Kapela ini, di gereja ini. Maka di sini kita akan membangun kerajaan Allah. Kalau kita masih saling membeda-bedakan, maka di situ kita gagal sebagai saudara dan saudari dan membangun satu keluarga Allah di tempat ini. Maka semoga dengan semangat ini, dengan perayaan 25 tahun, minggu lalu, hari Minggu kemarin saya sudah bilang sudah dewasa.